Shalom warga kerajaan, selamat malam. Apa kabar saudara pada hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita terus mengalami Tuhan dalam kehidupan kita dan terus mengalami pertumbuhan dalam pengenalan kita akan Tuhan. Saudara, mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, kami tahu ini adalah bukti dari kasih Tuhan yang besar buat setiap kami. Tuhan, malam hari ini kami membuka hati buat kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara buat setiap kami, sehingga kebenaran yang kami dengarkan hari ini memerdekakan setiap kami, membawa kami pada pengenalan akan Tuhan yang memerdekakan kami, Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ada satu cerita atau ilustrasi yang sering kita dengarkan tentang anak dari burung Raja Wali yang tumbuh bersama-sama dengan ayam, saudara ya. Dan ketika anak Raja Wali ini mulai dewasa, mulai besar, dia melihat di langit ada sesuatu yang terbang. Kemudian dia tanya sama induk ayam, dia tanya, "Mama, kenapa kita tidak bisa terbang?" Terus mamanya bilang, "Itu adalah burung Raja Wali, kita ini hanya ayam." Tapi ketika satu kali dia benar-benar menemukan fakta bahwa dia mengerti bahwa sebenarnya dia itu bukan ayam, dia itu adalah burung Raja Wali yang harusnya bisa terbang. Ketika dia mengerti akan hal itu, maka itu merubah kehidupannya, merubah cara pandangnya, dan bukan cuma cara pandangnya, merubah cara dia hidup. Nah saudara, firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32. Khususnya pada ayat yang ke-32, Yesus berkata, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu." Nah saudara, kebenaran yang kita mengerti, itu akan memerdekakan setiap kita. Ketika kita mengenal kebenaran. Nah kebenaran itu bukanlah satu objek untuk kita pelajari. Tapi kebenaran adalah seorang pribadi yang harus kita kenali. Kebenaran adalah pribadi yang harus kita sapa setiap hari dan menjadi sahabat kita. Siapa dia? Dialah Yesus. Dialah kebenaran yang sejati. Nah, ketika kita mengenal kebenaran, ketika kita berjumpa dengan kebenaran, maka kebenaran itu akan teraplikasi dalam kehidupan kita, mengubahkan cara pandang kita, sehingga kita bisa melihat diri kita seperti yang kebenaran itu sampaikan. Ada banyak orang yang hidup bukan dari kebenaran, tapi dari pemahaman-pemahaman dan asumsi-asumsi manusia terhadap dirinya, sehingga tidak bisa berkembang dan akhirnya membuat orang tersebut menjadi pribadi yang tertutup, susah terbuka, dan tidak bisa menikmati banyak hal, menjadi orang yang selalu tertuduh karena melihat dirinya dengan perspektif yang salah. Ketika kita mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ayat 31-nya di sana firman Tuhan berkata bahwa kalau kita tinggal di dalam firman, kalau kita tetap tinggal di dalam firman, maka kita adalah the disciples atau murid-murid dari Yesus Kristus. Nah, murid berbicara tentang hidup yang dibagi. Bukan hanya knowledge yang dibagi, tapi cara hidup yang dibagikan. Saudara, kebenaran itu adalah pribadi Yesus. Ketika kita mengenal kebenaran, kita akan describe bagaimana Yesus itu hidup. Bagaimana anak Allah yang maha kudus, anak Allah yang maha tinggi, dia datang ke bumi, dia melayani orang-orang yang ada di dunia. Dia datang bukan untuk orang yang sempurna, tapi dia datang untuk orang berdosa seperti saya dan saudara. Nah, ketika kita melihat diri kita dengan perspektifnya Tuhan, maka kita akan melihat bahwa rencana Allah dalam hidup kita itu besar, saudara. Mungkin hari ini kita penuh dengan kelemahan. Faktanya memang kita penuh dengan kelemahan. Tapi kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan, saya dan saudara adalah anak-anak kerajaan Allah. Kita adalah umat pilihan Allah. Nah, kita hidup bukan berdasarkan apa yang kita lihat dengan mata, tapi kita hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Dia berkata kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Kita sempurna di hadapannya. Nah, pengenalan akan Tuhan itu akan membawa kemerdekaan buat kita. Kemerdekaan dari apa? Kemerdekaan dari rasa tertuduh. Saudara, ada banyak orang yang hidup dengan rasa tertuduh. Tertuduh akan apa? Pemuasan dari standar-standar dunia. Kita merasa kalau kita tidak menjadi seperti orang lain, kalau kita tidak mengikuti standar orang-orang yang ada di dunia yang common
opinion dari orang-orang di sekeliling kita, maka ada tuduhan-tuduhan dalam hati kita. Kamu kurang berhasil, kamu kurang berharga, kamu kurang dihargai. Saya mau kasih tahu saudara, ketika kita mengenal kebenaran, kebenaran itu membuat kita merdeka dari setiap rasa tuduhan. Kita akan melihat diri kita sempurna. Kita melihat diri kita berharga, bukan karena standar yang dunia lakukan, bukan karena standar yang dunia berikan, tapi kita sempurna karena ada Yesus dalam kehidupan kita. Kita berharga karena Dia mati buat setiap kita. Harga saya dan saudara itu seharga Yesus Kristus yang mati di kayu salib buat setiap dosa dan pelanggaran kita. Nah, kemerdekaan kita di dalam Tuhan itu adalah ketika kita mengerti bahwa siapa kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Kita hanya bisa mengerti siapa kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan kalau kita mengenal pribadinya dengan benar. Mengenal pribadi Tuhan itu penting buat kita. Kita harus mengenal kebenaran, sehingga kebenaran itu memerdekakan setiap kita. Saya pernah tulis satu kalimat yang membuat orang bertahan dalam pencobaan, yang membuat orang bertahan dalam situasi sulit, bukan mujizat, tapi pengenalan akan Tuhan. Yang membuat kita bertahan dalam kehidupan ini bukan mujizat, saudara. Karena mujizat itu hanyalah akibat dari hubungan. Hanyalah akibat, mujizat itu hanya akibat, tapi yang menjadi poin dari kehidupan adalah pengenalan kita dengan Tuhan. Siapa Tuhan buat saudara? Dan siapa saudara menurut saudara di dalam Tuhan? Kalau kita terus melihat diri kita orang yang kalah, berarti kita belum menemukan gambar diri kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Mari kita lihat siapa kita di dalam Tuhan. Mari temukan gambaran yang sempurna tentang diri kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biar kebenaran itu memerdekakan setiap kita. Firman Tuhan berkata, kamulah umat pilihan, kamulah bangsa yang kudus, kamu dibenarkan bukan karena perbuatan baikmu. Memang kamu berdosa, tapi Allah mengasihi kamu. Memang kamu melakukan banyak pelanggaran. Kamu lahir ke dunia dengan penuh dosa, tapi Tuhan mengasihi engkau dan Tuhan memilih engkau untuk memberikan engkau damai sejahtera, memberikan engkau kasih karunia-Nya. Sehingga semua yang kita hadapi hari ini, kita bisa berkata kita lebih dari pemenang oleh karena Kristus yang sudah melakukannya buat setiap kita. Saudara, biar kebenaran hari ini menjadi berkat buat setiap kita. Mari saudara, jangan kita berpatokan terus-terusan kita berdoa untuk suatu pemulihan tanpa kita terlebih dahulu mengenal kebenaran, tanpa kita terlebih dahulu mempelajari siapa kita di dalam Tuhan. Saudara, saya pelajari ketika kita benar-benar mengerti kebenaran, ketika kita benar-benar mengerti firman Tuhan, maka poin doa kita bukan lagi minta mujizat, tapi kita minta supaya kebenaran itu benar-benar terrealisasi dalam kehidupan kita. Supaya kepenuhan Kristus itu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kepenuhan Kristus terjadi, saudara akan melihat hidup yang penuh dengan mujizat. Pertolongan demi pertolongan Tuhan akan terjadi. Kesulitan bukan tidak terjadi. Kesulitan pasti terjadi. Gelombang hidup itu pasti kita hadapi. Tapi ada satu kabar baik buat setiap kita ketika kita punya cara pandang yang benar. Ketika kita mengetahui siapa kita di dalam Tuhan dan siapa Dia buat kita, maka kita akan bisa melewati semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Dia berperang buat kita, Dia ada di pihak kita, Dia bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati.